Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Azhara Tahira, perwakilan dari kelompok 4, akan menjelaskan materi kami yang berjudul Fungsi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, yaitu Esterlina Batubara, Heru Elpando Banjar Nahor, Selvanda Anzara Putri Harahap, dan tidak lupa saya sendiri, Azhara Tahira. Langsung saja saya akan menjelaskan materinya, yaitu yang pertama, konsep dasar perencanaan dalam manajemen. Pengertian manajemen sendiri adalah perencanaan atau sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Lalu, fungsi perencanaan ada 4, yaitu perencanaan sebagai pengarah, perencanaan sebagai minimalis ketidakpastian, perencanaan sebagai minimalis pemborosan sumber daya, dan perencanaan penetapan standar pengawasan kualitas. Nah, persyaratan perencanaan atau planning requirement yaitu factual atau realistis. Artinya, apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan. Lalu ada komitmen. Komitmen dapat dibangun apabila seluruh anggota di perusahaan beranggapan bahwa perencanaan yang dirumuskan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya ada logis dan rasional. Artinya, apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal dan oleh sebab itu maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. Lanjut yaitu ada fleksibel dan terakhir ada komprehensif. Artinya, menyeluruh dan mengakomodasikan aspek-aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Nah, untuk melakukan sebuah perencanaan, kita butuh tujuan strategis, yaitu yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama. Biasanya antara 3 hingga 5 tahun, bahkan lebih. Lalu ada tujuan praktis dan tujuan operasional. Dari segi keluasan dan waktu rencana, strategi atau jangka panjang, rencana taktis atau jangka menengah, dan rencana operasional atau jangka pendek. Dari segi kejelasan, rencana spesifik, rencana direktif. Nah, beberapa pendekatan dalam penetapan tujuan ada 2, yaitu pendekatan tradisional dan manajemen by objective atau MBO, yaitu manajemen by objective. Lalu, beberapa alat bantu perencanaan adalah yang pertama, perencanaan dengan flowchart. Pada dasarnya, pendekatan ini lebih digunakan bagi mereka yang mengalami teknik komputer. Teknik sistem informasi, iFlowchart adalah model grafis yang menunjukkan model sistem yang menggambarkan kejadian berkesinambungan. Yang kedua, ada perencanaan dengan jaringan PERT atau PERT Network. PERT adalah singkatan dari Program Evaluation dan Review Technique yang merupakan alat bantu perencanaan melalui penjadwalan yang menggambarkan rencana kerja secara kronologis dan berkelanjutan. Lalu ada event atau kejadian yang indikator dari performa pekerja baik sebelum maupun sesudah pekerjaan dilakukan. Sekaligus juga menunjukkan apakah suatu pekerjaan lain dapat dilakukan atau sebaliknya. Lanjut, ada activity atau kegiatan. Adalah kegiatan dari berbagai pekerjaan yang sedang dalam pengerjaan dari keseluruhan pekerjaan berkesinambungan. Lalu ada time atau waktu, dan terakhir ada critical part atau indicator kritis. Nah, kita sekarang masuk di penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Apa sih masalah? Masalah pada dasarnya adalah penyimpangan atau ketidaksesuaian dari apa yang semestinya terjadi atau tercapai. Sedangkan memahami keputusan pada dasarnya merupakan proses memilih sesuatu penyelesaian dari beberapa alternatif yang ada. Lalu, tahap-tahap pengambilan keputusan
Apa-apa aja sih? Yang pertama, ada investigasi situasi. Identifikasi masalah ialah pengambilan keputusan sebagaimana telah diterangkan yang dapat membedakan apa yang benar-benar masalah atau gejala. Yang kedua, ada penentuan alternatif solusi. Identifikasi berbagai alternatif keputusan ialah membangun beberapa alternatif solusi untuk diputuskan guna diambil sebagai langkah solusi. Lalu ada penilaian alternatif dan penentuan keputusan. Evaluasi dan penilaian alternatif yang ada ialah penilaian berbagai alternatif yang muncul kemudian diambil dari suatu yang lebih alternatif. Implementasi dan pengawasan. Rencana implementasi adalah proses yang telah disusun untuk sebuah perencanaan implementasi. Implementasi dari rencana yang telah dibuat ialah menjalankan rencana. Ada dua keterbatasan pengambilan keputusan. Yang pertama, kesalahan umum. Kesalahan umum dalam pengambilan keputusan ialah diakibatkan oleh kesalahan umum yang biasa terjadi atau pengambilan keputusan yang terlalu melakukan generalisasi atau emosi. Nah, yang kedua, ada keterbatasan rasional ialah pengambilan keputusan tidak sejalan dengan kemampuan pengambilan keputusan itu sendiri. Nah, kesimpulannya apa sih? Fungsi perencanaan adalah fungsi pertama dalam kegiatan manajemen, namun juga menentukan arah dan tujuan dari sebuah organisasi bisnis dan perusahaan. Sedangkan rencana memiliki persyaratan untuk memenuhi kriteria realistis, faktual, fleksibel, logis, dan rasional. Masalah adalah sesuatu yang senantiasa terjadi dalam setiap organisasi. Organisasi seringkali berhadapan dengan berbagai alternatif keputusan dalam rangka perencanaan masalah yang dihadapinya. Nah, sekian dulu materi yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.